tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Doa yang dikabulkan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawari 4 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, doa adalah sarana bincang-bincang kita dengan Tuhan. Kita dapat berbicara apa saja dengan jujur di hadapannya untuk mengungkapkan isi hati kita. Tuhan menyukai keterbukaan dan bukan sekedar doa formalitas atau sekedar basa-basi. Yang kita rindukan dalam doa adalah Tuhan menyampaikan kehendak-Nya kepada kita. Di sisi lain, ada sebuah harapan agar Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yabes yang tercatat demikian, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ayat 9a. Karena Allah mengabulkan doanya. Siapakah Yabes sehingga Allah mengabulkan apa yang dimintanya? Tidak banyak informasi yang didapat tentang Yabes. Namanya hanya disebutkan dalam 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Termasuk suku Yehuda, suku Raja Daud. Nama Yabes pertama-tama untuk mengenang pengalaman sakit sang ibu ketika melahirkan anak itu. Ayat 9. Yabes berarti ia, Yahweh, membuat sakit. Yabes adalah pribadi yang berdoa. Doa Yabes menjadi contoh doa yang dikabulkan Tuhan. Beberapa hal penting dalam doa Yabes menjadi perenungan kita. 1. Alamat doa. Yabes berseru kepada Allah Israel. Ayat 10a. Yabes tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah memberikan perjanjian kekal kepada Abraham serta keturunannya. Kejadian 12 ayat 1-3, 17 ayat 7. Dalam doanya Yabes menyapa dengan sebutan Allah Israel, sehingga menggambarkan pengenalannya akan Allah nenek moyangnya, Allah yang dapat melakukan intervensi dalam sejarah hidup umatnya, Allah yang hidup dan berkuasa. 2. Isi doa. Isi doa Yabes adalah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa ini memberikan tekanan pada urgensi sebuah permohonan. Seolah-olah Yabes berkata, Tuhan berkatilah aku, lakukanlah sekarang. Terselip nada urgensi, sebuah harapan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Seakan ia berkata, tanpa Tuhan memberkati, saya tidak tahu lagi harus mengandalkan siapa. Doa Yabes tidak basa-basi. Tampaknya ia tidak punya pilihan lain. Diberkati Tuhan atau nasibnya akan tetap sakit, seperti diisyaratkan dari nama pemberian ibunya. Tidak ada jalan lain selain mengandalkan Tuhan. Ia minta Tuhan memberkatinya. Ia berdoa untuk dirinya sendiri. Bukanlah ungkapan egoisme, tetapi ungkapan iman yang mengandalkan Tuhan. Bandingkan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dalam hal apa ia mau diberkati berlimpah-limpah? Pertama, memperluas daerahku. Sebagai kaum Israel, Yabes dan kaumnya sudah mempunyai batas-batas wilayah sendiri. Namun ia berdoa untuk wilayah yang lebih luas lagi. Dalam konteks perjanjian lama, perluasan wilayah tidak identik dengan penjajahan, melainkan supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 2 ayat 8. Dalam hal apa ia mau diberkati berlimpah-limpah? Kedua, tanganmu menyertai aku. Tanganmu menyertaiku. Permintaan ini terkait dengan permintaan pertama, sebab perluasan wilayah tidak akan berhasil tanpa Allah berjalan di depan, membuka jalan untuk itu. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Yabes menyadari keharusan bersandar pada kuasa Tuhan untuk perluasan daerahnya, agar nama Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam hal apa ia mau diberkati berlimpah-limpah? Ketiga, perlindungan dari malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpaku.
Yabes minta supaya tidak sakit, sebagaimana dari namanya sebenarnya ia akrab dengan sakit. Tentu yang dimaksud bukan ia ingin menjadi manusia super yang tubuhnya kebal, tidak bisa sakit. Yang dimintanya adalah tidak menderita karena sakit. Yabes menyadari kelemahannya untuk dapat melaksanakan misi perluasan daerah seperti yang dirindukannya. Kekuatan untuk melakukan tujuan Tuhan merupakan inti permohonan doa pada bagian ini. 3. Jawaban doa. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kata dikabulkan berarti disetujui, diterima, diluluskan, atau diperkenankan. Di telinga orang Israel, sungguh aneh orang bernama Yabes yang mestinya akrab dengan sakit-sakitan, namun akhirnya menjadi lebih terhormat melebihi saudara-saudaranya. Kenyataan hidupnya paradoks dengan arti namanya. Kunci sukses Yabes adalah karena ia mempunyai doa yang berani, sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Hidup Yabes berubah karena Tuhan mengabulkan doanya. Sahabat Iktus, kita sering mendengar doa Yabes yang hanya berisi permintaan untuk dirinya sendiri, baik tentang perluasan wilayah, meminta penyertaan dan perlindungan. Padahal sesungguhnya doa Yabes bukanlah doa yang egois. Ia memang meminta berkat berlimpah-limpah dari Allah. Namun semua berkat itu diterimanya dengan sebuah tujuan, agar bangsa-bangsa lain dapat mengenal siapa Allah Israel. Saya mau belajar dari Yabes, menaikkan setiap doa saya kepada Allah yang saya kenal di dalam Yesus Kristus. Diberkati berlimpah adalah kerinduan saya, agar saya dapat memperluas jangkauan wilayah pemberitaan kabar baik. Memohon penyertaan Tuhan untuk melakukan tugas itu, bahkan dijauhkan dari segala penyakit sehingga efektif menjadi berkat. Sama seperti Yabes, saya memiliki masa lalu yang menderita dan menyakitkan, tetapi Tuhan mengubah saya supaya saya menjadi berkat secara maksimal. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sudah berdoa kepada Allah yang benar dengan sikap yang benar? Apa yang seharusnya menjadi isi doa saya kepada Allah? Bagaimana Allah mengabulkan doa-doa saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena pertobatan saya membawa saya pada pengenalan yang benar kepadamu. Saat ini saya datang kepadamu bukan sekedar basa-basi, tetapi karena saya tidak punya pilihan lain selain memohon hanya kepadamu. Saya rindu diberkati berlimpah, agar saya dapat memperkenalkan namamu kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenalmu. Amin. Keberanian meminta sesuatu yang besar dari Allah harus disertai dengan keberanian untuk melakukan sesuatu yang besar bagi Allah. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.